Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Gus, pada saat kita melaksanakan aktivitas, entah itu dalam bentuk ibadah sholat, iktikaf, atau kegiatan sehari-hari seperti yang jenengan sampaikan ibu-ibu ngulek. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas diiringi dengan zikir sirul asror, itu kita meletakkan hati kita di mana, pikiran kita di mana posisinya Gus? Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan yang dijelaskan tadi oleh Yang Mulia guru kita tentang masalah ruh dan imanul haq serta nur ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami yang tentunya hal itu kami bertanya agak panjang karena kurang paham atau awamnya kami di dalam masalah ilmu tauhid, karena terus terang orang yang memperdalami ilmu syariat itu lebih sulit menerima ilmu tauhid, karena di situ ada proses, tidak menerima, ada ingkar, begitu. Dari hal tersebut tadi dijelaskan bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah, sehingga Kiai menjelaskan ibarat ruh itu adalah sang raja, sedangkan jasad adalah apa namanya, prajuritnya. Jadi ruh kuasa atas jasad sebagaimana raja kuasa kepada prajuritnya. Jika seorang raja atau ruh menghendaki kebaikan, maka pasti prajuritnya atau jasadnya akan melaju atau melakukan perbuatan yang baik. Kemudian saya pernah melihat story, itu ada istilah bacaan iblis menggugat gitu. Tentunya ini berkaitan dengan keterangan kalau ruh dan jasad, kalau ruh memerintahkan untuk berbuat baik, kemudian apabila ruh memerintahkan kepada perbuatan yang jelek, siapa yang menyuruh? Atas kehendak siapa? Kalau dikatakan ke atas kehendak iblis, maka di sini iblis selalu disalahkan. Itu yang pertama. Jadi kami pernah melihat, mendengar iblis menggugat, seakan-akan iblis selalu disalahkan gitu. Itu. Ya mungkin itu dulu saja. Iya, iya, biar okay. Siapapun kita, kalau belum sampai ke ahad, pasti iman kita pasti ada selain Allah. Itu pasti.
Kalau posisi kita, siapapun kita, belum sampai di wilayah ahad, pasti akan mengadakan bahwasanya selain Allah itu ada. Laksana seperti ruh tadi. Kalau ruh masih bersifat makhluk, mesti ada nafsu, ada iblis. Ada iblis. Ruh sudah memerintahkan jasad untuk berbuat baik, tapi nyatanya kok jelek. Otomatis tuduhannya pada nafsu atau pada karena masih selain Allah ada. Selain Allah itu karena masih ada dalam diri kita. Contoh ya. Di majelis ini aku tanya, hati jenengan beriman kemana? Yang memberikan bimbingan petunjuk ini makhluk seongkok klason apa Allah? Tergantung jenengan. Kalau jenengan sudah di akad, pasti tidak akan beriman datangnya dari makhluk. Tapi bukan lantas aku iki Allah. Paham maksudnya? Siapapun kita kalau belum sampai di wilayah akad, mesti beriman yakin yang memberikan tausiah, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk yang bisa memberikan macam-macam itu kefahaman adalah makhluk. Kalau iman kita jatuh di situ, maka pujaan jenengan mesti pada makhluk. Sama dengan ayat tadi loh, Pak. Mungkin dibuka di dalam surah Al-Maidah tadi ayat 76 sampai 77. Kul katakan Muhammad, ata'buduna min dunillah. Mengapa kamu kok tetap nggak mau menyembah pada Allah, alias mengapa kamu masih tetap menyembah pada selain Allah? Mengapa kau masih beriman selain Allah? Jadi Allah yang ku maksud bukan nama loh Pak ya. Lah, rupane min dunillah ini siapa? Selain Allah itu siapa? Yaiku mala yamliku lakum dzarraw wala naf'an. Itulah sesuatu yang tidak bisa memunculkan terhadap dirimu tentang bahaya dan manfaat. Berarti apa? Makhluk toh? Makhluk. Mengapa kamu masih tetap menyembah hal itu? Artinya mengapa kau masih beriman terhadap makhluk? Iblis itu yang bikin kejelekan, malaikat itu yang bikin kebaikan. Mengapa begitu? Padahal makhluk itu sifatnya terhadapmu itu la yamliku dzarraw wala naf'an. Wallahu huwas samiul alim. Katakan Muhammad, mengapa Rasulullah mengatakan
Yang isi kalimatnya adalah, mengapa kamu masih tetap menyembah selain Allah? Mengapa? Apa asbabun nuzulnya? Sebab kita masih bersikukuh beriman selain Allah. Selain Allah. Sebabnya di situ. Kul, katakan lagi Muhammad, ya ahlal kitab. Siapa ahli kitab? Orang yang alim, Pak. Secara ilmu zahiriyah. Alim. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Mengapa kau mengadakan di dalam agamamu terkait selain yang benar? Ghairal haq, yang dimaksud al-haq. Al-haq itu adalah ajaran yang mengesahkan hatimu pada Allah. Itu al-haq. Hanya satu, Pak. Rasulullah Muhammad sampai Nabi Adam secara rohaniah itu membawa ajaran hanya satu. Mengarahkan, mengajak hatimu hanya beriman dan menyembah Allah. Hanya itu. Secara rohaniah loh. Secara hakikat. Kalau secara syariat, syariatnya macam-macam. Rasul ini dan yang itu nggak sama. Tapi secara hakikatnya adalah mengajak hatimu, dirimu untuk menyembah, beriman hanya pada Allah. Tapi mengapa hal itu tidak kau sampaikan, bahkan kau mengada-ngadakan bab-bab yang lain? Paham bab-bab yang lain, Pak? Bab-bab yang lain terserah bab opo ini. Jadi ghairul haq ini adalah di luar dari dinu tauhid. Di luar. Ini karena ruhaniyah loh, Pak, bukan secara dohiriyah. Ini secara hakikiyah, bukan secara syariah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumihim. Ahwa qaumin. Janganlah kau mengikuti kehendak ajak-ajakan siji kaum yang kaum itu qadzallun, sungguh tersesat. Kaum yang tersesat maksudnya itu adalah hatinya, Pak, beriman selain Allah. Selain Allah. Pada makhluk tadi loh. Inilah kaum yang tersesat. Min qablu, lah kaum sebelum kita. Berarti kita dapat warisan-warisan makalah-makalahnya yang ghairul haq. Makalah-makalahnya akhirnya kadang kita jadikan sebagai adat, kadang kita jadikan sebagai pedoman dan lain sebagainya. Dan juga wa'adlu katsiron, dan kaum itu menyesatkan banyak orang. Disuruh beriman pada selain Allah. Entah selain Allah itu ada, entah selain Allah yang menghendaki, entah selain Allah itu yang berperan, entah selain Allah itu yang bisa memberikan manfaat, mendatangkan mudorot, diarahkan ke situ. Dan ingatlah wadallu an sawa'is sabil, dan mereka itu betul-betul telah keluar dari jalan Allah. Niki jangan diambil makna secara muhakamah, nggak paham jenengan. Maksudnya mala yamliku lakum dzarra wala naf'an, mboten paham sampean. Sampai harus ambil dari sisi mutasabihatnya, dari sisi hakikatnya. Berarti makhluk.
Makanya ada istilah syirik khafi, syirik jali ada di sini. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya siapa yang melakukan itu, tetap Allah. Bahasa sanepan adalah ruh. Kok muncul iblis? Itu karena kita belum di titik ahad. Kita mengatakan bahwasannya yang berbuat jelek adalah iblis. Itu dikarenakan ruhaniyah kita belum di wilayah ahad. Makanya gak salah. Dalam satu ayat Allah katakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Udah, berarti ada dua penguasa. Allah tidak menguasai perkara yang jelek. Allah hanya menguasai perkara yang baik. Sing jelek tadi nafsu atau iblis. Ini kalau kita tarik di dalam tatanan tauhid nggak masuk, Pak. Kita masih ada selain Allah. Makanya mengapa kita golongan ahli syariah bahkan tingkatannya sampai sondo langit itu susah menerima dengan ajaran tauhid ini? Mengapa? Karena yahjubuhum bi ilmihim. Karena dengan kealiman itulah, ilmu itulah yang Allah jadikan sebagai hijab, tutup hati kita kepadanya. Akhirnya kita merasa kita soal alim, sok pinter. Wes nanti gak suka, Pak, kalau ada orang lain yang lebih alim, gak suka. Memang nafsu iblis itu menanamkan hasud seperti itu. Makanya susah, Pak. Saya bisa katakan hal ini ketika saat mulai tahun 2000 sampai 2023 ini 23 tahun saya berkoar-koar berkomentar tentang dinul tauhid. Keluh kesah, umpama saya sensus, malah sing gampang nompo itu golongan menengah ke bawah. Golongan menengah ke atas ya bisa sih, bisa. Cuman minoritas. Ini loh, Pak. Saya bisanya mengatakan itu karena sudah saya alami selama 23 tahun. Dan itu mohon maaf, cara pertentangan yang luar biasa dari ahli kitab. Saya hanya belajar untuk meniru Rasulullah. Apa? Gak gampang, gak mudah menyalahkan mereka yang menyalahkan. Caranya bagaimana? Dalam hati saya hanya berkata kepada Allah, yang membuat hal itu juga Allah. Bahasa syariat karena keterbatasan pengetahuan tentang dinu tauhid lah akhirnya menolak. Hanya itu. Tapi tidak saya ucapkan, Pak. Cukup di dalam hati. Jadi nggak ada masalah. Memang perjuangan itu kalau tidak ada pertentangannya ya kurang manis lah, Pak. Ya. Kurang manis. Jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan siapakah yang melakukan itu? Kalau toh iblis, kasihan iblis. Saya jawab bukan. Itu yang melakukan adalah Allah. Saneponi adalah roh. Sanepo, isaroh. Tapi saya tidak memakai bahasa isaroh. Bahasa aslinya adalah Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, baik perkara yang dianggap manusia itu bagus ataupun jelek, taat atau maksiat, yang berperan hanyalah Allah.
itu bahasa kebenaran di dalam hati saya ungkapkan di luar, tapi akhirnya jadi gap. Makanya gak usah ditiru. Cukup di dalam hati aja, ya. Oke, jadi Pak, tinggal kita itu melihat dari kacamata mana. Kalau kita dari kacamata syariah, kacamata kita belum ke akad, ya mesti kita harus mengatakan itu iblis, itu nafsu. Masa sih Gusti Allah bermaksiat? Itu loh bahasa syariat. Gak mungkin lah, gak mungkin. Allah itu mesti bagus. Nah, tapi ini saya jawab dari sisi kacamata hakikat, kacamata aslinya. Jenengan sudah diakad, boten saged jawab kalau itu iblis. Tidak. Yang berlaku beraf'al itu adalah Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dan atau dengan dasar surat Maidah 76 tadi, selain Allah tidak bisa memunculkan manfaat atau mudarat, bahaya atau tidak. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Muhlason, saya yang waktu itu pernah ke rumah Gus Muhlason. Apakah masih ingat saya? Ya. Sore itu Peteng Pak, peteng, oh ya. Meripat saya itu mata saya sudah plus. Okay. Waktu itu sore-sore Gus, Agustusan, ya. Sepulang acara karnaval, ya, ada 3 orang tamu, ya, yang salah satunya adalah saya. Ya, ingat ya? Oke. Nah, waktu itu saya pernah bercerita bahwa sudah mimpi ketemu Gus Mahlason 2 kali. Dan waktu itu karena sudah maghrib, saya tidak sempat untuk cerita. Nah, di sini akan cerita, insya Allah. Pada suatu mimpi saya, itu Gus Mahlason berkata, ayo, katanya mau ke pondok gitu. Karena waktu itu pertama kenal itu pernah, kalau ada waktu saya ke sana Gus. Nggih, monggo silahkan. Setelah itu, loh, jalannya mana Gus? Ini di dalam mimpi ya. Kemudian sampean melakukan dhisik, nanti tak arahkan gitu. Kemudian saya membawa sepeda motor dengan kecepatan yang kencang, kemudian Gus Mahlason pelan gitu. Kemudian apa pelan? Ternyata di situ ada tikungan tajam, kemudian ada jembatan, tikungannya itu ada jurang. Gitu. Kemudian saya belok ke jembatan. Oh, ternyata ini. Gitu. Ini pengalaman mimpi saya yang klop dengan pengalaman nyata nanti. Kemudian ini tidak pertanyaan ini. Tidak pertanyaan? Ya. Ini kan mimpi yang pertama. Kemudian mimpi yang kedua, waktu itu ada azan Jumat. Saya menuju ke masjid, kemudian wudhu, terus ketemu Gus Mahlason di sebuah masjid. Nah, kemudian di dalam dunia nyata, tadi kan mimpi, ini nyata. Waktu itu saya dari Kedamaian Gresik, kemudian menuju ke Cerme, lewat Mojokerto Kota, kemudian ada jembatan. Iya, ini tadi sama. Jembatan yang di dalam mimpi tadi, nah ini kan nyata. Di jembatan yang nyata, di tembusan antara Cerme dan Mojokerto, itu saya kesasar. Kemudian saya menuju ke jembatan itu, saya ingat. Iya. Ya, ini kan saya apa? Sharing ya. Sharing. Kalau bukan pertanyaan, ya nanti terakhir pertanyaan.
Maaf Bapak Ibu. Terus kemudian di atas jembatan saya ingat tentang mimpi saya. Oh, ini ternyata Allah memperjalankan ini tuh. Ternyata Allah memperjalankan perjalanan saya lewat mimpi dan nyata itu ini. Kemudian saya sampai di Mojokerto ketemu dengan Gus Mulason. Ya masa Gus, saya sudah rohnya ketemu 2 kali, jasadnya kok tidak ketemu gitu. Kemudian Gus Mulason menjelaskan, ikutilah apa yang Allah perjalankan lewat mimpi atau lewat nyata, dan selalu dzikir silur asror gitu. Terima kasih Gus. Pertanyaannya dari Bapak ini tadi titip kepada saya bahwa Bapak ini waktu menyembelih ayam, nah itu ingat dzikir silur asror, kemudian tidak jadi menyembelih gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti bukan pertanyaan jenengan nih wau. Pertanyaan titipan. Nggih, pertanyaan titipan. Yes. Bapak Ibu, ketika si Salik melakukan suluk nuju wusul pada Allah, itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Penuh kerikil yang tajam, duri yang merintangi. Kita akan bisa menghindar atau melewati semua apapun itu hanya satu, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan. Tetap iman tentang pada Allah itu harus jenengan pegang teguh apapun yang dihadapkan, entah belokan tajam, entah apapun, tetap. Udah, itu tadi arti dari sebuah mimpi. Orang menuju yang kedua, orang yang menuju satu tujuan, oleh karena belum pernah menuju tujuan, sudah menjadi terbiasa dan sudah menjadi sunatullah bila mana kesasar terlebih dahulu. Ya, kesasar terlebih dahulu. Seperti jenengan yang baru hari ini baru ikut di sini, pasti kesasar entah sebelah mana. Tapi bagi yang sudah sering mengikuti ke majelis, langsung Jogja, jujuk saja. Pertanyaan titipan tadi menyembelih hayawan. Apa kambing? Apa ayam apa kambing tadi? Oh ayam, yes. Nguna ya metenteng. Mengapa penyembelihan ayam jikalau tidak didahului dengan asma Allah itu hukumnya batang miturut syariat? Nah gitu dah. Karena di situ jauh dari Allah. Tapi di dalam syariat cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya tidak menjadi badang. Ini kalau ditarik dari sisi hakikat, sebetulnya kau harus ingat, yang melakukan itu bukan kamu, tetapi sesuatu yang ada di dalam dan di luar dirimu itu. Bahasa hakikat, mohon maaf ya, sungguh mohon maaf. Mestinya ketika membaca basmalah itu dibarengi sirul asror. Kalau tidak, ya jadi batang. Iki kalau miturut kacamata hakikat loh. Kalau kita tidak memegang sirul asror, membaca basmalah, ya lesannya kita ngucap bismillah, tapi ruhania kita merasa yang melakukan. Apakah bisa makhluk itu bisa menolong makhluk lainnya? Apakah bisa makhluk itu memberikan bahaya terhadap
makhluk yang lainnya nggak bisa miturut pandangan hakikat. Mestinya gini Pak, lewat syafaat Allah ketika jenengan bersirul asrar menetapkan semuanya itu Allah, imannya yang berperan, akhirnya lewat syafaat Allah, lewat kekuatan Allah, lewat keadaan Allah yang diletakkan pada dirimu, akhirnya dirimu seakan-akan bisa menyembelih ayam. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdi man ahbabta. Al-Qasas 56. Sesungguhnya kau itu tidak bisa memberikan petunjuk Muhammad, sekalipun itu orang dekatmu. Terus siapa yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah. Nggak pernah Rasulullah itu membimbing kita untuk memuja, memuji, menghambakan diri terhadap beliau, nggak pernah. Atau terhadap makhluk lain nggak pernah. Justru Rasulullah mengarahkan rohaniah kita untuk menyembah hanya pada Allah, memuja pada Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Lah ini hadza siratum mustaqim. Nggak pernah Isa itu membimbing umatnya dulu untuk memuja, memuliakan, memuji, bahkan menyembah terhadap Isa, nggak pernah. Jikalau ada yang berkomentar pernah, itu berarti propaganda orang-orang yang hatinya itu jauh dari Tuhan. Gitu. Seperti itu, Pak. Nabiullah Isa hanya mengarahkan hatimu untuk beriman pada Allah. Semua rasul-rasul semuanya begitu. Mengapa demikian? Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedui Allah apa syafa'atu, pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Az-Zumar 44. Katakan Muhammad, ini Rasulullah diperintah mengatakan, lillahi syafa'atu jami'an, bahwasanya semua syafaat, semua pertolongan itu milik Allah. Ini konteksnya nek wis senang ahad, Pak. Ini sama dengan ini. Sang penghilang dahaga, sang pendatang seger itu Allah. Bukan air. Air iki makhluk. Rasulullah Muhammad juga cuman Gusti Allah mengizini terhadap beliau Kanjeng Nabi tentang syafaat. Sama Allah mengizini terhadap air, dibuat wasilah untuk datangnya rasa seger karena hukum syariat. Paham nggih? Jadi jenengan langsung teringat dzikir sirul asrar ketika menyembelih itu sudah benar. Akhirnya dalam penyembelihan sampean sah miturut bahasa syariat, lebih-lebih sah miturut pandangan hakikat. Nggih. Terus pundi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Gus, pada saat kita melaksanakan aktivitas, entah itu dalam bentuk ibadah sholat, iktikaf, atau kegiatan sehari-hari seperti yang jenengan sampaikan, ibu-ibu ngulek. Nah,
pada saat kita melakukan aktivitas diiringi dengan zikir sirul asror, itu kita meletakkan hati kita di mana, pikiran kita di mana posisinya, Gus? Matur nuwun, terima kasih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tujuan daripada thariqah itu adalah bertemu Allah. Tujuan kita sholat adalah bertemu Allah, menyembah Allah. Tujuan kita beraktivitas di luar sholat sama, yaitu bertemu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ketika saat itu bagaimana kita menetapkan posisi rohaniyah di dalam hati kita di dalam sirul asr? Gini Pak, surat Al-An'am ayat 79, supaya dalam perilaku itu enggak ada unsur syirik, maka ikuti Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Mana wajah ruh jenengan? Kalau wajah dohir ya ini Pak, orang Indonesia harus menghadap ke barat waktu sholat. Wajah ruh, apa wajah ruh? Imanul haq ini, itu wajahnya ruh. Iman yang benar. Kalau kita bicara iman yang benar berarti tidak lepas dari sirul asr. Terus bagaimana cara menempatkan yang dimaksud mengarahkan ke wajah Allah? Secara jasad jenengan melakukan aktivitas secara syariat ya. Tapi hati sampean harus merasakan dan mengimani kehadiran Allah di dalam dan di luar diri jenengan sebagai isim fa'il, sebagai subjek terjadinya perkara itu. Bahasa sederhana, hatimu harus merasakan Allah lah yang menggerakkan dirimu sehingga dirimu bisa bertakbir, bisa berdiri, rukuk, sujud, lungguh, duduk. Harus merasakan, mengimani hanya Allah yang menggerakkan seluruh aktivitas sampai sholat. Nah itu sederhana. Tapi ini masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Tapi sudah benar miturut proses muraqabah. Tapi nanti dikatakan musyahadah bertemu, sudah tidak ada lagi yang menggerakkan dan yang digerakkan. Pelakunya cuman ahad. Sing bergerak yo sing gerakan. Bingung badan? Tapi bukan Nurullah niki loh, bukan jisim niki loh. Jangan dilihat jisim, jangan dilihat. Saya ulang, kalau dikatakan sudah musyahadah ainul basyirah setelah su'aul basyirah, la ibsar wa mubsar wa basar, sing gerakno dan yang digerakkan. Terus nama apa? Nggak bisa menamakan. Nek bahasa Quran dalam surah Toha ayat 14 ditegaskan innani anallah la ilaha illa ana. Bahasanya ana, aku. Tapi aku iki lho Pak nggih. Bukan aku makhluk nggih. Bukan. Aku ini loh. Kalau ana mutakalim berarti nggak ada yang lain Pak. Makanya prosesnya untuk ke akad itu lewat akadiyah.
menghilangkan seluruh nama-nama itu hilang. Akhirnya tinggal nama satu, yaitu disebut Ahad. Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai 99 dihilangkan. Dadi siji dicecep jeret nama Allah. Jalalah. Ya udah itu. Berarti Ar-Rahman sak jerone Allah, Ar-Rahim di dalamnya Allah, tapi wis gak tampil. Jadi bagaimana cara untuk meletakkan hati ini? Ya harus merasakan bahwasanya yang menggerakkan diri kita prosesnya, akhirnya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, aktivitas apapun kecuali Allah. Hati sadar kalau kita makhluk patung, wis titik. Lah pikiran kita bagaimana? Ngikut aja. Ngikut aja. Jangan ada cipta-cipta dalam pikiran. Sebab dalam pikiran kita mesti cipta-cipta iku arahe ning dunya. Arahe ning dunya. Arahnya ke luar dunia, luar Allah, yaitu urusan-urusan dunia. Nah terus bagaimana? Ya udah, suruh ngikut ae. Kalakal ngikut ae wis. Masih toh hitungan rokaatmu keliru kabeh, tenang ae, enggak apa-apa. Gak salah karena hatimu gendeng pada Allah. Sebab wong gendeng itu gak ada hukum, enggak ada hukumnya. Wong lali ya Pak, lalai. Berapa hitungannya rokaat? Tapi ya aku pesen aja jangan jadi imam, ya. Mending jadi makmum aja, ya. Sebab mohon maaf kalau ruhaniyah ini sudah millata Ibrahim Hanif, condong tegak lurus hanya pada Allah, Allah akan memutus hubungan ruhaniyah dengan urusan dunia, diputus. Manakala jenengan diletakkan di khos, ini ki pikiran ngebleng, wis orang ngerti rokaat keberapa ya orang ngerti. Makanya jangan jadi imam, jadi yo makmum aja. Babalah imamnya sudah salam, kamu masih terus sholat, gak bingung lainnya. Kecuali jenengan diletakkan Allah di dalam khawasul khawas, berarti pikiran dan hati sama, artinya sama. Ruhaniyah jenengan iki hanya duduk di musyahadah, pikiran sampean iki masih difungsikan Allah untuk hukum syariat. Berarti kalau maghrib 3 rakaat nggak apa-apa. Jenengan jadi imam seperti ini nggak apa-apa. Mesti munculnya sifat papat, sidik, fatonah, tablek, amanah niku mengke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sederhana, Gus. Apa hakikatnya kalau sudah mengenal Allah bahwa hidup atau urip itu wujudnya Allah? Terus jika zikir sur asror yang diucapkan secara konsisten itu langsung la ilaha illa ana. Itu aja, Gus. Terima kasih. Dan benar, jadi semua hidup itu tidak ada yang punya kecuali Allah. Apapun itu. Dan itu bisa berlaku bagi hati jenengan kalau sudah di zona ahad. Kalau di luar zona ahad, ya kita hidup sebab dihidupi oleh Allah. Seperti itu. Cara orang berjalan masih ada bayang-bayang. Bayang-bayang. Jadi tinggal kita bicara di ahad apa di luar ahad. Itu satu. Yang dua, benar
Kalau sudah sampai pada ma'rifat, kalau dizikirkan ya la ilaha illa ana. Tapi bukan ana makhluk loh Pak ya. Ana yang bicara adalah Allah. Allah yang kumaksud ini. Yeah. Ada lagi? Cukup? Bon. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada baiat. Yang ikut baiat, siapkan air pada diri jenengan sebelum kita berwasilah. Tapi sebelum baiat perlu kami sampaikan dulu beberapa tata tertib dalam baiat itu nanti. Saya terangkan dulu biar jenengan mikir dulu siap atau tidak. Ya. Pertama, mengenai baiat, makna daripada baiat adalah menyambungkan talinya ruh jenengan pada Allah yang selama ini terputus oleh nafsu. Akhirnya kita sering lalai dan selalu lalai pada Allah. Akhirnya jatuhnya iman kita pada selain Allah. Orang Islam. Kalau orang yang lain Islam, kita mengatakan Tuhan, itu aja. Terus cara menyambungkan itu bagaimana? Tetap kita lewat dari jalan syahadat, Pak. Maksud asyhadu bersaksi itu bukan jasmani, bukan, tapi ruhaniah. Ruhani dalam diri jenengan. Syahadat itu bersaksi. Lah bersaksi yang benar itu, yang bersaksi dan yang menyaksikan itu harus tahu siapa yang harus melihat siapa Allah itu, harus tahu. Jadi asyhadu maksudnya adalah ruhaniah, penghadapan ruhaniah sampean itu harus pada Allah. Lah Allah yang kumaksud adalah hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan ini. Hati ruhaniah itu harus klik sambung menyang hidup lewat imanul haq. Lah imanul haq munculnya dari sirul asrar. Inilah disebut dzikir sirul asrar. Apa sih sirul asrar? Di dalam sir ada beberapa sir. Di dalam rahasia ada rahasia lagi. Yang bila sautin wa kalamin wa lafdin, tanpa ada suara. Ruhaniah, nek lesan bersuara. Artinya apa, Pak? Ketika lesan nanti mengucapkan asyhadu, harus ada rasa. Ada iman di dalam hati jenengan. Ngimani ke siapa? Ilallah. Allah yang menyambung. Jangan saya. Saya ini makhluk sama dengan jenengan. Sampai harus beriman, yang menyambung, yang membaiat jenengan adalah Allah. Kalau saya cukup tajalli aja. Sampai harus menyambungkan rasa di dalam ruhaniah sampai pada hidup yang membaiat jenengan, yang menyambungkan jenengan, yaitu Allah.
Iki dalam konteks beat. Saiki sholat. Dikatakan jenengan bersaksi pada Allah. Ketika jenengan sholat ada sambungan rasa, sambungan iman hati jenengan, yang ada dalam diri jenengan adalah Allah yang menggerakkan. Itu berarti syahadat sampean benar. Kuncinya itu ada di syahadat, Pak. Siapa yang syahadatnya benar, mesti sholatnya benar. Siapa yang sholatnya benar, mesti lainnya juga benar. Sholat yang benar adalah sholat waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, khusyuk. Itulah sholat yang benar. Lah, sholat yang benar itu, sholat yang khusyuk itu, manakala jenengan tidak hanya wassolawah, tapi juga wassolatil wusta. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Sholatil roh, madepi roh. Ini baru kalau itu sudah melakukan berjalan jasmani sholat, ruhani yo sholat, waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, baru Anda akan bisa menjaga sholat dengan khusyuk. Kalau tidak, gombal. Tahu gombal? Alimo koyo opo, umpama saya tentang ilmu syariah, nggak bisa. Ini fakta loh, Pak. Saya entah jenengan nggak tahu aku. Saya alim tentang ilmu Quran, Pak. Alim tentang ilmu fikih, alim tentang ilmu alat, ya, tentang ilmu apapun hadis. Alime saya sundul langit, tapi kalau belum mengenal tauhid di dinul haq sirul asrar, saya kongkon sholat nggak bisa khusyuk. Jujur, Pak, jujur. Mengapa harus kita tutupi? Saya akan teringat istri, anak, tergantung posisi saya sebagai apa. Kalau posisi saya sebagai pendakwah, ya iling dakwai. Apalagi saya baru kenalan sama cewek. Loh, jujur, Pak. Mengapa ini harus saya tutupi di muka umat? Malu saya pada Allah. Mestinya gitu. Ya gak mungkin, Pak, saya akan berani berterus terang. Wong saya sudah punya titel Al-Alim Al-Alamah. Gak berani. Tapi ayo coba kita sadar atas semua kebenaran yang datangnya dari Allah, mau nggak menerima? Mohon maaf. Jadi ketika asyhadu, sampai harus punya iman yang benar, yang kumaksud rasa ke ilallah, hidup yang membeat jenengan. Anda makan, hidup yang mengangkatkan jenengan. Mengunyah, hidup yang mengunyah. Aku mengatakan hidup bukan sifat tuh, Pak. Ya ini. Tanpa ini nggak mungkin, Pak, kita bisa mengangkat nasi, mengunyah, menelan, nggak bisa. Mengapa kita tidak sadar kalau semuanya itu Allah? Karena kita menolak ajaran masuk ke situ. Titik, ada di situ. Dah. Sehingga dalam tauhid, mengapa la ilaha itu ada nafi, ilallah isbat? Karena sebelumnya dalam hati kita ada iman selain Allah. Kita nafikan, kita bersihkan. Lalu isbat, tetapkan ilallah. Jadi isi la ilaha, ilah, asalnya la ilaha, tidak ada Tuhan, la nafinya hilang, tinggal ilah, yaitu Allah. Dah, itu syahadat pertama. Syahadat yang kedua, bersaksi kita kepada Muhammad. Secara syariat Ibnu Abdillah, yang kita tidak menangi zamannya. Itu zaman para sahabat. Kita tidak menangi, bahasa Indonesia ini menangi, menjumpai.
Kita bersaksi kepada beliau, lalu kita nggak pernah tahu beliau. Jangan dimasukkan di dalam hukum syariat. Masukkan hukum hakikat. Benar nggak syahadat kita? Kalau hukum syariat sudah benar Pak, kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad ibnu Abdillah, Isa dan lain sebagainya itu adalah utusan Allah. Udah secara konteks syariat iman ini sudah benar. Cuman kalau kita ambil dari sisi hakikat, mohon maaf, bagaimana kita dikatakan benar wong kita tidak pernah tahu? Bagaimana kita dikatakan ingat pada Allah lah wong kita nggak pernah ketemu? Orang yang ingat itu mestinya orang yang pernah ketemu baru. Ya tadi Pak E tadi Agustus katanya bertemu saya. Saya diingatkan, oh pernah bertemu, oh ya. Kalau tidak pernah bertemu, yuk gak ngerti. Udah. Wa asyhadu dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konteks secara syariat harus Muhammad ibnu Abdil. Secara hakikat adalah makhluk. Aku tanya, Muhammad itu makhluk bukan? Nabi Muhammad tetap makhluk, jenengan tetap makhluk. Kul katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku kata Rasul, iku basarum mislukum, sama dengan kau. Aku gak minta kau sembah. Aku gak minta kau puja, kau puji. Karena aku sama dengan kamu, sama makhluknya. Sifatnya makhluk, itulah haula wala quwata illa. Itu pendidikan Rasulullah sesungguhnya. Itu pendidikan Rasulullah sesungguhnya, mengarahkan puja dan puji alhamdulillah utawi sekabeh puja dan puji iku lillahi, hanya milik Allah. Artinya apa Pak? Jenengan makhluk bukan? Makhluk. Oke, Rasulullah sudah disuruh Allah untuk mengatakan basyar. Innama ana basarum mithlukum, sama dengan kau. Berarti Muhammad secara hakikat adalah makhluk. Jenengan iki makhluk badan. Makhluk. Tuh ya makhluk. Iku Rasulullah, utusani Allah. Artinya Anda semua kita, jikalau tidak diutus Allah, digerakkan Allah ke sini, bisa ke sini sendiri? Nggak bisa. Itu loh maksudnya. Biar syahadat sampai terhadap Muhammad itu benar. Iman jenengan itu semua apapun yang terjadi dalam diri kita semata-mata karena diterjadikan Allah. Itulah status Rasulullah. Pun paham? Pun? Oke. Menawi ngoten, monggo kita wasilah rumiyin. Terus terang kami tidak membaiat sir dan jahri tidak, tetapi sirul asrar dan fana'ud dzikri. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan jami' arsadatina ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim lahumul Fatihah. Bon, sampeyan terakaken kula
Secara dohir, batin jenengan jalankan sesuai arahan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, yang wajib kupuja, yang wajib kupuji kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya makhluk diri saya dan seluruh makhluk alam sebagai perintahnya Allah. Saya tidak akan memuja, memuji, menyembah kecuali padamu ya Allah. Saya tidak akan pernah mati kecuali bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Monggo air sampean beat dengan sampean unjuk sambil midhangetake keterangane. Sakbakdane tali ini telah disambung Allah. Tolong jagalah sambungan tali ini dengan cara berzikirlah sirul asrar terus menerus. Sadar bahwasanya apa yang terjadi pada diri jenengan, ningati sampan harus memunculkan keyakinan atau perasaan atau rasa bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Pun itu tatkala mudahnya muncul dzikir ini didorong dzikir sir, keluar masuk napas sampai mengucap Allah Allah, nggak apa-apa. Mengapa tidak? Itu didawamkan. Di thariqah kita diajarkan untuk berzikir sir, zikir khafi. Lewat napas keluar masuk Allah, Allah. Di hakikat kita diajarkan sirul asrar, harus disertakan. Kalau tidak jenengan sertakan, mohal untuk bisa musul. Mohal. Hal ini lakukanlah 24 jam sesuai kemampuan di dalam diri jenengan masing-masing. Kita 24 jam ini ada zona 2, Pak. Zona jasad ini masih berinteraksi dengan urusan duniawiyah. Tetap itu jalankan.
semampu dalam diri jenengan masing-masing. Zona yang kedua, kita dalam satu hari satu malam mesti jasad sudah tidak disibukkan urusan dunia. Contoh sholat, semua tinggalkan semuanya, jenengan menghadap pada Allah. Sertakan sholat syariat jenengan dengan sholat hakikat. Artinya hatimu sibukkan untuk bersirul asror. Di dalam sirul asror ada 3 tahap. Su'aul basyirah, merasakan, mengimani bahwasanya semua yang berperan di situ hanyalah Allah. Manakala ini terus jenengan asah, maka Allah akan sendirinya memindah Anda di ainul basyirah, bertemu Allah. Tanda bertemu, Anda sudah fana, sudah tidak ada. Sudah merasa tidak ada jenengan yang digerakkan tadi, sudah tidak ada. Yang bergerak dan yang menggerakkan, artinya sudah tidak ada pelaku siji. Pelakunya adalah Ahad. Ya aku iki Allah. Gitu nanti. Baru pos yang ketiga, hakul basyirah menyatakan benar imanmu, sodakta, benar imanmu. Ya iman yang benar di sini. Berarti keakuannya Allah dalam hatimu yang bergelora. Ya hidup itu tadi, Pak. Tapi ada waktu di luar sholat yang senggang, jasad sudah tidak melakukan urusan dunia. Tengah malam. Surat Al-Insan 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Jam 11 sampai subuh gunakan berzikir kholwat pada Allah. Tapi bahaya. Juga tidak bahaya. Bahaya nek jenengan pakai akal. Tidak bahaya jenengan kalau hanya pakai hati. Hanya itu. Kalau pakai akal mesti panas sampean. Akan ditelusupkan nafsu di dalam alam-alam sing tidak jelas. Tapi kalau hanya pakai hati lewat sirul asrar, maka selamatlah kau dari alam-alam di dalam alam mukasyafah. Lakukan itu, tapi jangan takut. Anda tidak boleh takut dan tidak akan pernah takut manakala Anda selalu memegang tali Allah, yaitu adzikru bisiril asrar. Kecoane ukur sitok kuwi. Tatkala masuk di alam malakut, alam jabarut, alam lahut, atau bertemu para malaikat, begebluk bertemu macam-macam bangsa-bangsa gaib, Anda tidak akan pernah takut karena kau hatimu meyakini semua itu yang berperan adalah Allah. Udah, abaikan aja semuanya, ikuti proses dari Allah. Nanti Anda mengalami satu kejadian di mana ruhaniyahmu keluar dari jasmani. Kau nggak akan takut dan tidak akan khawatir mati apa enggak, istriku masih cantik, anakku masih kecil-kecil, bagaimana, nggak ada. Kalau memegang sirul asr, karena kau sadar yang memperjalankan panjenengan adalah Allah. Inilah Pak proses, kalau bahasa Rasulullah itu Mi'raj. Tapi bahasa kita jangan mengatakan Mi'raj Pak, nanti banyak yang gak senang. Apa? Suluk gitu aja. Si salik suluk nuju wusul pada Allah. Gitu aja. Wis. Itu yang harusnya dengan lakukan selama 40 hari 40 malam. Jikalau 40 hari 40 malam belum menemukan tanda wusul ma'rifat, Anda harus mempeng lagi tambah 40 hari juga sampai terakhir 120 hari minongko
hitungan terjadinya janin ini yang ditiupkan Allah roh 40 hari menjadi darah wungkul, 40 hari lagi menjadi daging wungkul, 40 hari lagi membentuk janin. Begitu. Akhirnya wanafaktu, dan kutiupkan rohku. Tapi aku yakin, sampai buka surat Al-Ankabut ayat 5, janji Allah bagaimana? Barang siapa yang hatinya ada satu keinginan untuk bertemu aku, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji akan menemui jenengan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita nggak butuh tahunan, Pak, nggak butuh. Kalau sudah memegang sirul asror, kalau sudah bertemu pertama, kedua itu hanya sak kedep netro. Apa sak kedep netro nih? Sak kejap mata. Karena sudah tahu jalannya, sudah dilewati, sudah bertemu. Jadi setiap saat dan waktu selalu bertemu. Dikatakan bertemu Allah. Lah dikatakan bertemu Allah, dalam hatimu sudah tidak ada dirimu. Yang segala-galanya justru dalam dirimu keakuannya Allah. Gendeng banget anak gini, kewendeng teman, kewendeng. Tapi bukan gendeng yang di jalan-jalan itu loh Bu ya. Loh, sebetulnya lebih enak gendeng pada Allah daripada gendeng istri orang atau suami Ayo. Api putih, Pak. Lebih baik mana? Kita trisno gendeng kepada Allah daripada gendeng terhadap istri Ayo, baik mana? Terserah jenengan. Ya Allah jelasnya gitu. Artinya gila gendeng itu, Pak. Apapun nilai hayatat dunia, itu nggak bisa mengalahkan cintamu pada Allah. Gak bisa. Ditukar apapun gak bisa. Jikalau kau ingin seperti itu, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kita itu jasmani, jujur aja kita. Mulai akil balik sampai besar ini, jasad ini pasti sering maksiat. Entah sekecil apapun maksiat, ya tak? Lah, inilah kesalahan kita pada Allah. Biar ghafarallahu lahum, ghafarallahu lakum min dzunubikum. Apa? Kita harus taubatan nasuhan. Caranya? Ada 3 poin yang harus jenengan lewati. Setiap diri kita itu punya hari kelahiran. Bahasa Jawa weton, Pak. Artinya tolong di dalam setiap ketemu weton hari kelahiran jenengan, sampean rekoso tirakat untuk puasa. Ini di dalam syariat nggak ada sanatnya loh, Pak, nggak ada. Cuman secara hakikat jenengan niati untuk takarub kepada Allah dengan cara meninggalkan makanan-makanan. Berarti berpuasa. Hayawan itu unsurnya di nafsu. Artinya jenengan tolong ketika buka dan sahur jangan memakan makanan yang bersifatkan hewani. Selain itu monggo. Hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Yang kedua, tolong mulai saat detik ini, mana makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah yang kita biasa makan dan minum yang diharamkan, lepaskan. Jangan kau lakukan lagi mulai malam hari ini.
Tinggalkan makanan-makanan seperti itu, karena itu nanti ada kaitannya dengan darah, darah ada kaitannya dengan hati. Padahal hati kita harus untuk selalu berzikir. Lebih baik Anda dalam keadaan lapar atau dahaga daripada Anda kenyang tapi makan barang haram. Paham? Yang ketiga, kalau Anda mampu, jagalah hadas kecil dan besar. Dimanapun dan apapun keadaan jenengan, bila mana mampu. Yang terakhir, sinkronkan hukum syariat dan hakikat. Karena kita mengikuti sistem wasilun. Sistem di mana si salik itu proses ilmu, amal, istiqomah. Seperti Kanjeng Nabi menghormati hukum syariat dengan adanya jasmaniyah, hukum hakikat dengan adanya ruhaniyah. Caranya bagaimana? Tinggalkan mana larangan yang telah dilarang dalam hukum syariat jasadmu, dan jalankan hukum apa yang diperintah oleh Allah dalam jasadmu. Tapi jangan pernah hatimu mengakui jikalau kau yang bisa melakukan, tapi katakanlah yang melakukan hanyalah Allah. Itulah sinkrone hukum syariat dengan hakikat. Itulah hukum syariat jadi hakikat supaya bisa sampai makrifat. Itulah dunia, tapi jenengan masuk dalam akhirat. Itulah ilmu zahir menjadi ilmu batin menuju dan bertemu Allah. Saya ulangi sekali lagi, 3 hal poin yang harus jenengan lakukan. Pertama, bersihkanlah ruhaniyahmu dari syirik-syirik khafi dengan bentuk berzikirlah setiap saat dan waktu 24 jam dengan sirul asrar semampu jenengan. Yang kedua, secara jasmani lakukanlah 3 hal. Puasa setiap weton, mulai saat ini enggak boleh makan minuman yang diharamkan, jaga hadas kecil dan besar. Yang terakhir nomor 3, sinkronkanlah hukum syariat dan hakikat. Artinya secara lahir patuhi hukum syariat, secara batin hati jangan mengakui kalau kau yang melakukan, tapi dalam hatimu harus meyakini yang melakukan hanyalah Allah. Al-Fatihah.